Kalau misalkan di sini dikatakan sebagai tarung bebas untuk mendapatkan formasi, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai peringkat yang tertinggi. Pada seleksi P3K Guru di tahun 2023, di sini nanti untuk teman-teman P2 dan juga P3 mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT observasi. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada 4 syarat kelulusan P2 dan juga P3 pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Dan kira-kira kalau misalkan kita mencermati skema ini nanti, apakah ini bisa dikatakan sebagai skema tarung bebas P2 dan juga P3 untuk memperebutkan formasi yang ada pada Dinas Pendidikan. Dan kira-kira seperti apa kriteria guru honorer yang berpeluang lulus 100%? Apakah kita ini berpotensi untuk bisa 100% lulus di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebagai nanti persiapan kita untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk P2 dan juga P3, yang mana untuk P2 P3 di sini adalah syarat pertama, ini harus terdapat sisa formasi setelah penempatan P1 ya. Nah, untuk formasi yang tersisa setelah penempatan P1 ini nanti akan dilanjutkan, akan diberikan untuk penempatan P2 dan juga P3, namun nanti melalui mekanisme seleksi yang sudah ditetapkan, teman-teman. Kalau misalkan nanti formasinya sudah nggak tersedia habis untuk P1, maka kita ya nggak akan bisa resume ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi P3K Guru di tahun 2023 antara mapel 1 dengan mapel yang lain tentunya berbeda ya untuk alokasi P3K-nya. Dan di sini seluruh alokasi P3K ini adalah berada pada Dinas Pendidikan semuanya. Dan tentunya di sini nanti syarat sisa formasi yang tersisa itu adalah harus sesuai dengan ijazah atau serdik yang kita miliki ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita melihat untuk tahapan pengisian formasi itu kan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yaitu di sini guru yang sudah lulus passing grade atau PG 2021 yang diurutkan dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, maka di sini akan ditempatkan. Nah, misalkan di sini kita ambil saja yaitu contoh yang paling banyak ya. Misalkan di sini ada 16 formasi untuk guru agama Islam. Di kabupaten saya misalkan guru agama Islam itu ada alokasi formasi di Dinas Pendidikan ada 16 formasi. Nah, misalkan di sini untuk PG 2021 ini adalah di sini masing-masing ada satu misalkan. Nah, masing-masing ada satu, kemudian ini ada ini, kemudian di sini ada satu, berarti 4, di sini ada 2. Berarti di sini sudah berkurang 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini masih ada sisa 10 formasi. Kalau misalkan di sini semua ini sudah ditempatkan, maka berarti kan di sini ada sisa 10 formasi ya. Maka di sini nanti akan bisa dilanjutkan untuk diberikan kepada THK 2 dan juga teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Misalkan di sini THK 2 ada 2, berarti di sini nanti masih ada 8 untuk digunakan penempatan untuk teman-teman guru honorer kategori 2. Untuk guru honorer masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, kalau misalkan kenyataannya misalkan seperti ini ya, misalkan guru bahasa Indonesia SMP misalkan ternyata hanya satu habis untuk P1, maka apa yang terjadi terhadap kita P2 P3? Maka nanti kita akan mendapatkan fakta yang sama dengan di tahun sebelumnya, yaitu ketika kita login ke akun kita akan ada notifikasi seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi Anda sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita formasinya habis untuk penempatan P1, maka P2 P3 ini nanti kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi syarat pertama P2 P3 untuk bisa lulus di tahun ini itu harus terdapat sisa formasi setelah penempatan dari teman-teman P1 ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk persyaratan yang kedua P2 dan juga P3 supaya nanti bisa lulus itu adalah kita harus mendapatkan ranking tertinggi pada tes CAT observasi. Kalau misalkan masih ada formasi di daerah kita setelah penempatan P1, nanti kan kita bisa mendaftar dan melanjutkan pendaftaran kan sampai dengan resume. Kemudian kita mengikuti seleksi tes CAT observasi. Nah, pada tes CAT observasi di sini nanti misalkan untuk formasi di Dinas Pendidikan ini masih ada 4 formasi misalkan. Ini adalah untuk formasi guru kelas ya misalkan ya. Nah, di Dinas Pendidikan masih ada 4 formasi. Kemudian teman-teman P2 dan juga P3 ini kan nanti ikut seleksi yang seperti ini, yaitu nanti
kita ikut seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Panselnas, dan di sini kita itu harus mendapatkan nilai tertinggi. Nah, seperti yang ditetapkan di sini untuk kelulusan seleksi kompetensi itu kan ditetapkan yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi ya, berdasarkan nilai ranking yang tertinggi, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin lulus, ini adalah kita harus berupaya untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, ranking yang tertinggi, supaya nanti kita bisa maju ke sesi berikutnya, yaitu ke bagian wawancara. Nah, katakanlah misalkan di sini dalam instansi saya ini masih ada sisa 4 formasi ya. Kemudian untuk seluruh peserta guru kelas SD ini dari 4 formasi, ini pesertanya ada 14 misalkan. Nah, tentunya untuk kenyataannya nanti akan lebih dari ini ya, ada puluhan, bahkan ada juga yang ratusan ya per mapelnya. Nah, di sini nanti dikarenakan formasi yang tersisa ini hanya ada 4 formasi, berarti kalau misalkan 4 ini dikali 3 jumlah kebutuhan dikalikan 3, berarti kan di sini ada berapa? Yaitu ada 12 ya. Berarti nanti yang berhak untuk maju ke sesi wawancara, seleksi wawancara ini, maka di sini nanti akan di-ranking, diurutkan nomor 1 sampai dengan nomor 12. Jadi peserta nomor 1 sampai dengan nomor 12 ini berasal dari sekolah yang beraneka ragam. Ini nanti akan di-ranking. Nah, di-ranking nomor 1 sampai dengan 12 ini, 4 kali 3 ya. Jadi nanti kalau misalkan kita dapat peringkatnya itu kok di bawahnya ini, maka nanti kita sudah dianggap gugur ya, tidak akan bisa melanjutkan ke seleksi tahapan wawancara ini, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita untuk belajar supaya nanti kita bisa masuk peringkat yang tertinggi ini ya, teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga syaratnya itu adalah kita harus masih tersedia kebutuhan di sekolah induk kita ya, teman. Setelah kita di sini mengikuti seleksi cat observasi, yang mana di sini ada formasi sejumlah 4 pada dinas pendidikan. Kemudian di sini diambil yaitu 4 kali 3 itu adalah 12. Berarti di sini kita misalkan di sini teman-teman itu masuk ke peringkat 7. Nah, peringkat 7 maupun juga peringkat 11, peringkat 12 ataupun juga peringkat 1 nanti di sini memiliki hak yang sama untuk maju ke seleksi wawancara. Namun di sini nanti kita untuk bisa lulus ini kita harus tersedia kebutuhan di sekolah induk kita. Seperti yang kita cek di sini, yaitu selain kita itu akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Dalam satu instansi itu berarti dalam satu kabupaten ya, yaitu rankingnya itu dalam level 1 kabupaten, 1 kota ataupun juga 1 provinsi. Nah, jadi nanti entah kita itu dari sekolah A, sekolah B, sekolah C, itu kita sama-sama berjuang untuk memperebutkan formasi yang ada pada dinas pendidikan ini. Kalau misalkan di sini dikatakan sebagai tarung bebas untuk mendapatkan formasi, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai peringkat yang tertinggi, itu bisa dikatakan seperti itu. Namun di sini nggak boleh untuk disebut istilah dari tarung bebas itu ya, teman. Namun pada kenyataannya adalah seperti itu. Jadi di sini selain kita itu dapat ranking tertinggi, maka peringkat nomor 1 sampai dengan nomor 12 ini adalah juga harus tersedia, yaitu kebutuhan di sekolah kita. Ya, dimaksud ketersediaan kebutuhan itu apa? Artinya sekolah kita masih butuh guru ya, teman. Nah, misalkan seperti ini. Saya ini adalah sebagai P3 misalkan. Nah, saya P3, kemudian di sekolah saya kan ijazahnya PGSD ya. Kemudian saya ini mengajar kelas 3. Nah, posisi saya di sini. Nah, di sini untuk kelas-kelas lain sudah diampu oleh PNS dan juga P3K. Nah, di sini berarti masih ada kebutuhan. Artinya kalau misalkan saya itu nanti lulus ditempatkan di sekolah saya sendiri, ini nanti saya akan bisa ditempatkan. Ini potensinya akan besar peluang lulusnya daripada kita nggak ada kebutuhan ya di sekolah kita. Dan kemudian untuk syarat yang keempat yaitu kita harus lulus tes wawancara dengan nilai yang terbaik ya, teman. Nah, seperti ini misalkan formasi guru kelas itu kan tadi di dinas pendidikan ada 4 formasi ya sisanya. Kemudian di sini saya masuk dalam kategori di sini. Jadi kan di sini tadi diambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 12. Nah, selanjutnya di sini semua itu kan ikut seleksi wawancara ya. Kemudian setelah diwawancara, kemudian di sana itu ada penilaian. Nah, dari nilai wawancara di sini nanti di sini akan ditetapkan dari seleksi wawancara yang kalau misalkan kita lihat pada tampilan ini, yaitu dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun juga timnya. Maka di sini nanti dikarenakan formasinya itu hanya ada 4,
Meskipun yang berangkat itu 3 kali jumlah kebutuhan, artinya 4 kali 3 adalah 1 sampai dengan 12 peserta, maka nanti ujung-ujungnya karena formasi 4, ini nanti yang akan menempati formasi ini juga peringkat 1 sampai dengan 4. Nah, di sini nanti bukan peringkat 1 sampai 4 dari cat observasi, tapi 1 sampai 4 dari hasil seleksi wawancaranya. Bisa jadi yang pertama adalah ini, peringkat 9 ini karena dia itu adalah nilai terbaik, kemudian bisa jadi yang ini atau mungkin bisa jadi yang ini. Nah, ini adalah merupakan skema yang nanti akan kita hadapi. Marilah kita bersiap ya.